Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Anmar Tiara Simorangkir. Ini saya akan menjelaskan apa itu algoritma sorting atau algoritma pengurutan dan jenis-jenisnya, penggunaan serta aplikasinya di Visual Studio Code menggunakan bahasa C. Pertama kita akan mengenal apa itu algoritma sorting. Algoritma pengurutan atau sorting ialah meletakkan elemen data ke dalam kumpulan data urutan tertentu. Proses pengurutan yang sebelumnya data disusun acak menjadi tersusun teratur menurut aturan tertentu. Pengurutan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari dunia komputer. Sekarang ini Google dikenal sebagai mesin pencarian terbesar di dunia. Dalam hitungan detik dapat diperoleh informasi yang diinginkan. Adanya kebutuhan terhadap proses pengurutan memunculkan bermacam-macam metode pengurutan yang bertujuan untuk memperoleh metode pengurutan yang optimal. Pengurutan data atau sorting didefinisikan sebagai proses untuk menyusun kembali himpunan objek dengan menggunakan aturan tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemudahan dalam pencarian dari suatu himpunan. Kelebihan suatu data yang terurut adalah mudah untuk dicek apabila ada data yang hilang. Selanjutnya, eh, penggunaan ini penggunaan algoritma pengurutan data atau sorting. Data terkadang berada dalam bentuk yang tidak berpola ataupun dengan pola tertentu yang diinginkan. Tidak ada algoritma terbaik untuk semua keadaan. Kadangkala sebuah algoritma sangat efisien ketika jumlah datanya sedikit, namun kinerjanya menjadi berkurang ketika jumlah data ditambahkan atau meningkat. Meskipun memiliki kemampuan komputasi yang lebih tinggi, namun jika menggunakan algoritma yang kurang efisien, maka akan membutuhkan waktu lebih lama. Sehingga untuk memecahkan permasalahan, diperlukan sebuah algoritma yang efektif dan efisien agar persoalan komputasi serta terbatasnya alokasi memori dapat diatasi. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis algoritma sorting. Yang pertama itu adalah eh, algoritma sorting bubble sort atau gelembung. Algoritma bubble sort merupakan algoritma pengurutan paling tua dengan metode pengurutan paling sederhana. Pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan masing-masing item dalam suatu list secara berpasangan, menukar item jika diperlukan, dan mengulanginya sampai akhir list secara berurutan sehingga tidak lagi item yang dapat ditukar. Nah, di bawah ini terdapat array 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 dan di sini datanya tidak berurutan. Kemudian di sini kita menggunakan analogi algoritma bubble sort. Bandingkan nilai pada data ke satu dengan data kedua. Apabila nilai data ke satu lebih besar, data ke satu lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian data yang lebih besar tersebut bandingkan lagi dengan data ketiga. Apabila data ketiga lebih kecil dari data kedua, maka tukar posisinya. Dan begitu seterusnya hingga semua data yang ada menjadi berurut. Ini kan angkanya 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Nah, ini 6 dengan 5 itu dibandingkan. 5 itu lebih besar dari 6 kan tidak. Kemudian diubah menjadi ke kiri. Terusnya hingga datanya menjadi urut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, begitulah algoritma bubble sort. Selanjutnya kita masuk ke algoritma sorting jenis insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilih data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tidak ada lagi elemen yang tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Nah, ini kan data awalnya itu ada jumlahnya 6 array. Kemudian nilainya itu yang pertama 15, 10, 7, 22, 17, 5, 20. Nah, ini kan tidak urut. Kemudian sesuai dengan ini elemennya diurutkan. Analoginya seperti ini. Membandingkan data kedua dengan data ke satu. Nah, ini data kedua itu 10 dan data ke satu itu 15. Data ke satu 10, data kedua 15. Apabila data kedua lebih kecil maka tukar posisinya. Tapi ini data kedua itu lebih besar. Data ketiga dibandingkan data ke satu dan kedua. Apabila data ketiga lebih kecil lagi tukar posisinya. Data keempat dibandingkan dengan data ketiga. Nah, ini data keempat dibandingkan dengan data ketiga.
Apabila lebih besar itu tukar posisinya. Posisinya sudah benar. Kemudian data keempat lebih kecil dari, maka letakkan data keempat ke posisi paling depan. Nah, ini data keempat jika posisinya lebih kecil dari data ketiga itu diletakkan sebelah kiri. Ini data keempat itu lebih besar dari data ketiga, sudah benar posisinya di data keempat. Kemudian begitu seterusnya hingga tidak dapat dipindahkan. Nah, ini ketika posisinya sudah benar maka tidak dapat lagi dipindahkan. Seperti itulah algoritma insertion sort. Nah, kemudian kita masuk jenis ketiga, yaitu selection sort. Ide utama dari algoritma selection sort adalah memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih elemen ke i. Nilai dari i dimulai dari 1 ke n, di mana n adalah jumlah total elemen dikurangi 1. Selection sort analoginya yaitu lihat ini datanya ada 9 array. Memulai pengecekan data dari 1 hingga data ke n. Data ke 1 itu 38, data ke n itu 61. Menentukan bilangan terkecil. Nah, bilangan kecilnya itu 13. Bilangan terkecilnya 13, kita masuk tahap pertama. Kemudian menukar bilangan indeks terkecil dengan bilangan pertama. Bilangan pertama itu kan 38, tadi kita cari indeks terkecilnya itu 13. Lalu kita tukar posisinya. Nah, ini 13 tadi posisi ketiga, sekarang dia menjadi posisi pertama. Itu seterusnya. Nah, lihat tahap kedua, cari lagi yang paling terkecil dengan tukarnya ke posisi kedua hingga berurutan. Nah, ini di tahap ke-1 kan ini 23, di urutan ke-8 kita tukar menjadi urutan kedua, kita ganti dengan nilai 91. Seperti itulah algoritma selection sort. Nah, selanjutnya kita di sini mencoba pengaplikasiannya pada Visual Studio Code menggunakan bahasa C. Nah, di sini saya menggunakan algoritma sorting bubble sort. Nah, seperti inilah codingan yang kita gunakan, dan di sini saya akan menjelaskan baris program per barisnya. Nah, pada baris ketiga itu mendeklarasikan fungsi void. Nah, ini fungsi void bubble sort dengan menerima inputan array dan n yang bertipe integer. Nah, baris keempat mendeklarasikan variabel i dan j untuk ulangan dan tmp untuk variabel penukaran sementara. Selanjutnya baris 5, 6 menggunakan perulangan sebanyak n dan perulangan sebanyak nilai variabel n dikurangi i dan dikurangi 1. Nah, untuk baris ke-7 dan 11 cek kondisi jika nilai variabel array pada indeks ke j lebih besar dari nilai variabel array pada indeks ke j ke 1, maka melakukan penukaran nilai variabel. Untuk baris ke-17 mendeklarasikan variabel array n, 1 dan j bertipe integer. Baris 18-19 lakukan input nilai dari user untuk variabel n yang digunakan sebagai jumlah data. Dan kemudian untuk baris 21 sampai 25 melakukan input nilai dari user untuk variabel array dari setiap data. Kemudian pada baris 27 memanggil fungsi bubble sort dengan masukkan variabel array dan n. Baris 29 sampai 33 menampilkan hasil pengurutan bubble sort, algoritma bubble sort. Nah, selanjutnya kita lihat hasil inputannya. Nah, di sini kita masukkan saja jumlah elemennya. Jumlah elemennya kita masukkannya saja 10, kemudian kita masukkan data-datanya sesuai dengan elemennya itu 10. Saja angka bebas. Nah, lihat ini
Setelah digunakan algoritma bubble sort, data yang kita masuk, elemen yang kita masukkan yaitu jumlah elemen yaitu 10 dan nilainya ini ada 10 data dan setelah diurutkan hasilnya seperti ini. Terlihat bahwa datanya sudah terurut. Itulah cara kerja algoritma bubble sort. Mengurutkan data dengan membandingkan data sebelah kiri dan sebelah kanan pada elemen arraynya. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai algoritma sorting atau algoritma pengurutan dan jenisnya serta eksekusinya pada aplikasi Visual Studio Code menggunakan bahasa C. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.